Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Ahmad Junaidi, alumni tahun 89. Kemudian sekarang membantu Ustaz Tata di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Sudah. Kalau kegiatan sehari-hari ya berwira swasta. Barangkali ada yang butuh sepeda silahkan lah. Di Pangkalan Jawimbang. Boleh lah gitu. Kalau misalkan ada yang lebih tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Sari, orang Jawi asli. Kebetulan saya alumni tahun 88, cuman keluar pondok 91. Ada masa pengabdian berangkat 3 tahun waktu itu. Kegiatan sehari-hari masih menjadi mualim di MTS Baca Gebang, dan kegiatan yang lain 16 tahun barangkali masih membina boarding school di Madrasah Aliyah Negeri Gebang. Alhamdulillah sampai saat ini itu barangkali kegiatan saya, nggak ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai ikutan abdi. Yahya Wahyudin, alumni 89, Komsol 89, tinggalnya di Desa Ciomah, Cirebon. Kegiatan sehari-hari di SMK Model Batik Umat Cirebon. Kemudian kegiatan yang terkait dengan pondok, alhamdulillah sedang merintis rumah tapi juga Masya Allah, sekarang sudah ada 5 orang murid. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti jadi 500. Amin. 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 5.000 Ustaz. Ya, insyaallah amin. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ing Sarkin, alumni tahun 86, dan sekarang tinggal di Mekarwangi, Lebakwangi. Kegiatan sehari-hari apa? Bukan. Kegiatan sehari-hari mualim, ya, dan membina SMP ITE. Ya, itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wawan Mulyawan dari Desa Windu Janten, Kecamatan Karude, alumni Gontor 93. Dan kegiatan sehari-hari saya sebagai guru di SMP Negeri 2 Kademia. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nana Maulana. Ya, saya tinggal aslinya orang Cirahayu Luragung yang sudah berimigrasi ke Ciawi Gebang. Tetangganya Ustadz Mod, beda hampir 1 kilo ya Pak. Ya, saya sebelah timur. Ya, alhamdulillah saya beraktivitas masih di lembaga pendidikan ya di Kecamatan Cidahu. Untuk kegiatan keagamaan saya barangkali ikut support aja di pesantrennya Ustadz Dedin ya di Etihad. Ya, barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Abdullah Hanan, asli dari Selebu Pancalang. Namun untuk beberapa tahun, hampir 22 tahun tinggal di Kuningan, di Otista, di Pasapen. Untuk kegiatan sehari alumni tahun 1990, untuk kegiatan sehari-hari sejak tahun 91 sampai sekarang di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Satana dan juga di Pondok Pesantren Pembangunan Madrasah. Demikian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishak, saya dari Mandirancan. Kebetulan saya mengajar di pesantren Al-Azam, Ustadz Kiai Haji Bahrudin. Dan saya itu dari alumni tahun Kasbis Egypt ya. Ya, mantap. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ujang Samsul Jal,
alumni Sab'in wa Sab'in Alama fi Lego Cidahu Kuningan Al-Ma'isah Kulal Yawm Al-Masna Ar-Ruz Heller wa Tujar Sayar. Tidak kasih Ustaz saya tuh. Urbama kafait beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Inggris masa? Langsung dirangkan aja, Ustaz. Nami pribados Ocit Abdul Rosid atau Nabi Ocit Abdul Rosid, kawit di Desa Tanjung Buntu, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Kegiatan sadi dinten wira usaha toko material dan pengiriman tenaga kerja luar negeri. Alumni Hirid 96 dan anu sanesna ngurus rumah tangga kegiatan utama sareng anu kegiatan sehari-hari yang harus didudukan seperti nama saya anu biasa didudukan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Mujahidin di Tumin Ciabilor, Bang. Sehari-hari saya bantu Ustaz Kata di Al-Ikhlas. Di sini kebetulan banyak ini Ustaz Pedro ini dulu dosen saya satu. Ya, Ustaz Mod, Ustaz ini dulu saya dibantu dulu ngajar dulu Islam kelas 3 ya. Tadi mana? Awal duhul ala bisal awalan ana daiman. Sama Bu konsul ya. Ya, ini ada teman-teman seangkatan Ustaz Berti, Ustaz Isa. Dulu waktu saya ke Madinah, beliau dari Jeddah itu nyambut ke Madinah itu 8 jam saja. Dia yang ngajak keliling Mekah itu sama mana? Riyadh ya, Jeddah itu. Betul Ustaz Berti. Kemudian ini juga ada wajah baru. Kalau Ustaz Ujang ini dulu pernah di Al-Ikhlas saja? Iya, Al-Ikhlas ya? Iya. Nah, kemudian ini Ustaz Apek saya sering lihat di di KPM Gontor, KPM Cirebon gitu ya. Pertemuan ya Ustaz Apek ya. Saya lihat di KPM Cirebon mereka kumpul hadirin pakai kaos di KPM. Siap. Makanya saya ikut ini. Kita udah punya bisa dipakai gitu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Abdul Karim, asli Mandrajang, asli Serwet. Pakai swat kan? Swat asli. Asli Mandrajang. Saya Gonsus 88, keluarga 88 dari Gontor. Sama siapa, Bu? Sama Ustadz Mod yang sekarang ada di sini dan Ustadz yang ada di sini. Sehari-hari saya menjadi pengajar di Pondok Pesantren El Azam, asuhan Kiai Haji Baludin Sanusi. Kemudian juga di Pondok Pesantren Pembangunan bersama dengan Ustadz Hanan. Ya, itulah saran saya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Bambang Siswadi, nami lahir teman. Nami lahir nama Cecep Bambang Siswadi, tapi dah panggilannya apa? Kamu untuk hapus ya. Saya ke Gontor pada tahun 78 kelas 3 SD. Jadi saya Bani Cari. Bani Cari. Iya, Bani Cari anak Pacari. Iya, Pacari. Saya kelas 3 SD sudah ke Gontor. Ketika kelas 6 ibtidaiyah saya masuk Gontor, lulus nggak dapat tempat, berarti tahun 82 baru masuk. Cuma 81 kan lulus nggak dapat tempat, masuknya 82. Nah, di Gontor pun saya nggak selesai Pak, makanya saya kalau disebut alumni dari dulu zaman Pak Sukri karena dibedakan. Kalau yang dikatakan alumni itu 6 tahun, kalau saya X katanya, tapi sekarang
setahun pun di Gontor ikut dikatakan alumni. Jadi alhamdulillah sampai 86 saya pindah ke Al-Amin, Pak Sumeneb Madura. Ustaz Idris sudah nggak ada semua sekarang. Nah dari Al-Amin saya ke Palembang sebentar ikut dagang sama orang tua. Cuman ada yang ngajak ke Timur Tengah, yang lainnya jalurnya kuliah. Saya mau otaknya Eki memang ke jongkok pasti baheula. Terus apa bagi cerik-cerik datang. Jadi saya ke Saudi kasir supermarket bin Daud. Tapi alhamdulillah karena kasir supermarket saya bisa ngaji ke Syekh Ismail, saya bisa ngaji ke Syekh Muhammad, masih Syekh Muhammad waktu itu. Alhamdulillah Imam Masjidil Haram semua saya cium tangannya, alhamdulillah. Jadi saya kerja 6 bulan, kan itu cek jal mama anak Amir disebutnya. Tapi 3 tahun Nabi di Saudi. Ya, pulang dari Saudi saya ke Palembang dagang lagi. Saya asli lahir Cirebon, Pak, Jalan Satria Ujung 195 Cirebon. Cuman pamajikan orang Mekarjaya dan ibu saya asli Mekarjaya. Sama dengan ibunya Agus. Mekarjaya Pancalang, Mandirancan. Soalnya di Ciawi juga ada Mekarjaya. Ada juga bekah dari Mekarjaya. Mekarjaya sana. Kegedean. Saya sendiri yang tidak setuju dengan nama Mekarjaya, pinginnya sih jual layar kulon. Cuman karena ittifaknya Mekarjaya, ya sudah, itulah desa saya, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Di grup ini saya baru karena karek diajak. Ya, duaan ya. Diajak nah, Ustaz Ocin di Nusa Dagus. Nah, jadi lain salah IKPM, salah Agus di Nusa Dagus. Angger bae KPM ini tidak begini. Karek kumaha. Jadi alhamdulillah cuman itu. Adapun kegiatan sehari-hari mah punten maya. Ya ada tidur beungeut ka tinggal liburnya hari arep mau jauh kita akhir Pak. Jadi ya paklar tanah eta. Iya, hari ngajar Pak Abdi. Waalaikumsalam. Nah, terus cekap sakitu bae aya Bapak Kolonel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andria Fitri, asal dari Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, putrana Bapak ini. Alumni tahun 2012. Mungkin yang paling muda sini. Mungkin cukup sekian. Kegiatan sehari-hari mualim di Cidahu, di Cideng Hilir, di Muntas, mungkin cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepangkeun nami abdi Diman Saidiman, asal Desa Kalapa Gunung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Abdi alumnus 695, alumni tidak lulus. alumni tidak lulus. Kegiatan ayeuna sebagai pendukung DKM di Desa Kelapa Gunung. Ini rencana mau ada acara sunatan massal di desa. Saya sebagai penasehat utamanya, sekaligus kalau kegiatan sehari-hari sebagai tijaroh saya ngampas di bagian ATK, alat tulis kantor. Mungkin dari yang punya lembaga yang mau merapat silahkan mangga diatos. Terus untuk hobi, saya juga punya hobi kaligrafi dan melukis. Silahkan mungkin yang merasa pengen dihias pesantrennya mangga kontak kami, insyaallah gratis. Insyaallah gratis. Panggil nama majanan. Panggil nama gratis ke motos kuing kali. Salah. Mungkin untuk Kelapa Gunung teh berarti ada alumnus itu ada 3, 4. Ya, yang jadi itu berarti baru Ustadz Endi di Almadani Cikalong. Terus sama saya tadi ngajak Agus Setiawan yang sekarang jualan.
tapi nggak pada mau, susah diajak nanti cara rese gitu. Geret. Geret tadi nama. Si Usatuha tadi rese yang di Alsan. Sebenarnya saya pengen merangkul mereka supaya kumpul. Jadi sekarang kita tidak ada namanya alumni tidak lulus. Hayu bareng-bareng orang saling berkesinambungan, silaturahmi eratkan ukhuwah Islamiyah terutama di alumni Gontor ini. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Effendi Kurnia. Saya tinggal di Cipari, Cigugur. Aktivitas sehari-hari saya membantu alumni juga di Pondok Pesantren Bina Ulumah. Kemudian juga punya grup musik nasyid ya, religi. Pernah ketemu dengan Ustaz Yahya ya. Nah, barangkali nanti ada hiburan-hiburan boleh. Nanti di bulan November di Ustaz Wawan. Di Ustaz Wawan nanti ya kita ketemu lagi di sana gitu ya. Itu aktivitas sehari-hari. Belum nama majanan tadi. Belum nama majanan ya. Nah, Manawi aktivitas sehari-hari yang ngebantos di kelurahan kalau pengurus MUI sama DKM ya Ustaz Jodoh. Sudah dikasih 3 hari. Eta hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni tahun 2000. Pas 2000 ya. Pas. Rabiola. Yang alhamdulillah syaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Dedin Badrudin. Saya alumni 2001. Ya, saya Fendi dulu saya. Gitu ya, saya pulang ke Kuningan 2018, saya keluar Gontor 2001, ngabdi di situ sampai S1, ngabdi di Gontor 1 sampai 2006, 2007. Habis saya ke Malaysia S2, pulang-pulang 2018. Lama banget tuh. Dari 2018 saya pulang, alhamdulillah di rumah sudah ada yayasan ya Bapak itu, ada yayasan pendidikan. Ketika saya pulang alhamdulillah sudah bisa didirikan pondok Etihad, pondok pesantren Etihad. Kita sudah beberapa kali lah kumpul di situ ya di Etihad, santrinya baru 30 ya. Kita juga pengen ujungnya tetap muadalah pakai sistem KMI seperti itu. Terus kegiatan saya berarti di situ sebagai kepala sekolah, pengasuh pondok, apalagi semuanya saya di situ. Dan saya juga ketua IKPM yang tidak dipilih sebetulnya asalnya ya, karena dipilihnya saya antum aja kata gitu. Jadi nggak ada pilih-pilih pakai voting suara itu nggak ada. Karena kelihatan saya di Gontornya lama nih katanya 12 tahun. Terus antum baik saya jadi ketua anak, ada deket kan itu deket kan iya nya. Atau satu sementara ya 2-3 tahun ke depan insyaallah mungkin ada pergantian baru. Semoga kita dapat anak-anak muda yang lebih semangat lagi biar Kuningan bisa lebih maju KPM-nya. Ya. Dan saya tidak lupa ini Ustaz Ujang, alhamdulillah ya. Ustaz, kita belum kenal sama antum tadinya. Moga-moga antum bisa masuk dalam grup KPM Ustaz. Ya. WA-nya. Kalau enggak mungkin putranya juga boleh dimasukin dalam grup WA. Yang penting ketika ada info silaturahim, kumpul dan lain sebagainya bisa ikut ya. Ustaz Ujang terus sama ya yang tadi Ustaz Mustafa ya. Ustaz Mustafa juga yang karena digeret cenah ayeuna alhamdulillah dongkap. Ustaz Ishak juga saya baru ketemu ya. Semoga kedepannya kita bisa sering ketemu lagi. Yang minimal ya kita target 2, paling lambat pun mungkin 3 bulan kita ingin kumpul. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahsilan wa tafhiman lakum. Sebelumnya saya sampaikan dulu ada satu kebiasaan saya tiap pagi itu pada subuh itu ngetik di Facebook quotes pagi. Sekarang ini sudah nyampe pada nomor 197. Masya Allah. Ini salah satunya yang langsung dibuktikan pada hari ini. Apa? Alam sekitar bisa jadi media dan sumber belajar agar kita bersikap bijak dan cerdas. Bersahabatlah dengan mereka sepenuh cinta dan keramahan. Maka lingkungan ini begitu indah sekali. Kita bersahabat dengan ini, jadikanlah satu pelajaran dan sumber belajar agar kita jadi bijak dan bijak dalam bersikap. Nah, tepat tadi untuk pertama kali dengan Pak kakak saya
Dun Abdul Majid. Ini adalah guru saya yang membawa saya ke Gontor. Saya dulu dari Ciawi dibawa oleh beliau. Juga berangkatnya juga dititipkan di stasiun Cirebonnya. Jadi saya diantar oleh ayah, tapi langsung diantarkan ke Cirebon di stasiun, dititipkan. Waktu itu berangkat dengan izin Sirojudin. Jadi saya ini kelahiran Ciawi, Pak. Jadi kalau sekarang banyak yang dari Ciawi luar biasa. Nah tadi dengan beliau baru berangkat sama-sama sudah diuji. Tapi mau dongkal bagaimana ya? Saya ingat kuat tadi pagi bersahabatlah dengan alam. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya nyampe di sini. Ya semuanya mungkin rata-rata sudah mengenal saya. Nama saya ini Pak Kang Endun ini mungkin kaget ya. Nama saya dulu waktu didaftarkan di Gontor itu Dodo Hidayat kan? Ya, Dodo Hidayat. Nama saya Dodo Hidayat waktu daftar. Waktu kelas 2 kalau tidak salah itu jadi Syarif Hidayatullah. Sebetulnya bukan ganti, tapi Ilahi Roji'un. Oh iya. Dari awal. Soalnya ibu saya pernah bilang, katanya Dodo teh kapungkur nama namina ya Syarif Hidayatullah. Nah waktu di Gontor setelah saya belajar bahasa Arab ya Dodo Hidayat. Nah ini kan Syarif Hidayat itu kan bagus, Syarif Hidayat itu walaupun saya tahu arti dari Dodo bahasa Inggris itu do itu kerja. Rupanya ayah saya sudah tahu bahasa Inggris, tapi ternyata bukan itu. Ya. Jadi saya tadinya Syarif Hidayatullah, kemudian disederhanakan jadi Dodo ini. Kenapa Dodo? Sebab kakak saya Didi namanya. Ke bawahnya yang laki-laki D semua. Ya, Dudu ada. Kalau yang perempuan A semua. Nah kebetulan saya ini yang sekandung itu 10 bersaudara. Masya Allah. Dari ibu yang satunya 2. Saya ini ya Mas Nasi. Ya. Tapi saya belum turun nih. Juga saya kahayang. Nah itu ya kahayang ya. Kebetulan saya kontak ke Kang Dun, kemudian Kang Ujang, ya. Beliau itu adik kelas sebetulnya, tapi saya Kang aja ya. Nah ini ceritanya saya diminta hadir dalam acara subuh raya di Legok, sudah 2 kali ya di sana. Kemudian yang kedua saya hadir, tadinya mau duet kuliah subuh sama Pak Bupati, tapi Pak Bupati nggak jadi hadir. Kenapa? Dilarang keluar oleh juru rias. Sebab waktu itu beliau dirias untuk pawai. Akhirnya saya ketemuan sendiri. Nah, akhirnya saya sampaikan untuk Legok ini bagi saya ada sejarah. Kenapa? Di sini ada seorang yang dulu membawa saya ke Gontor, Kang Dun. Itu ayah jaminan langsung nyamper, pelukan gitu ya. Nah ini tahu-tahu ada sebelumnya ada yang nyamper. Saya Ujang mana? Oh, wah, adik kelas. Malum sabar tahun dah. 40 tahun, 47 tahun baru ketemu. Jadi saya ketemu kakak yang hilang. Saya ketemu adik kelas yang hilang. Nah kesini saya alhamdulillah ya juga saya bersama mantan Kabogo istri saya ini ya. Terus Kang Dun lagi udah saya kebetulan tempo hari pada bulan Juli saya mengikuti reuni G75 di Sumbawa di Pondok Pesantren Internasional di Amalela Din Samsudin. Din Samsudin itu sekelas. Din Samsudin, Makum Jauhari ya, di Alamin, terus Didin Sirojudin juga ya. Lalu Ahmad Santori Ismail profesor ya sama-sama itu sekelas dengan saya. Jadi Hidayat Nur Wahid itu saya pembina pramukanya beliau. Saya kelas 5, dia kelas 2. Ada fotonya.
suatu saat waktu reuni di Gontor saya tunjukkan, Ustadz ini antumnya. Oh iya, kok ada fotonya? Iya, antum tuh anak buah saya. Nah itu, jadi ini beliau ini yang membawa saya. Kemudian saya berikutnya setelah keluar juga membawa diantaranya Pak Tata itu ya. Itu saya beliau nyantui dulu di Karangtawang itu ya. Kebetulan ayahnya itu murid ayah saya gitu. Nah, jadi ada cerita, alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Nah, banyak kenangan-kenangan dalam silaturahmi ini. Di sini alhamdulillah tadi sudah kenalkan. Tadi karewos Pak Kang Dun ini katanya kenalan dulu lah, kenalan. Bahkan kenalkan sudah punya istri berapa, anak berapa, cucu berapa. Ya, mungkin nanti ini akan berkembang berikutnya ya. Persis seperti yang dikatakan oleh Din Samsudin ketika mau reuni G75 itu di WA itu di grup pada kita harus ada hasilnya. Hasilnya itu mendorong Din Samsudin jadi RI 1. Wah ramai. Akhirnya kata Din Samsudin, sudahlah, jangan bicara politik. Kita sebaiknya kumpul-kumpul, ayo lesehan, kita bicara punya istri berapa, dari mana, anak berapa, cucu di mana, belajar di mana. Itulah keakraban katanya. Alhamdulillah jalan sampai waktu di Lombok itu Abu Sitin. Jadi ada reuni Abu Sitin. Abu Sitin awalnya digagas oleh yang alumni tahun 60-an. Tapi kemudian yang alumni tahun 60 terus berkurang, dikhawatirkan kalau sudah habis tidak ada lagi gitu. Akhirnya dikembangkan Abu Sitin ini adalah untuk usia 60-an. Jadi siapa yang merasa 60-an bisa mengikuti. Itu kemarin hadir hampir 400 itu. Masya Allah. Yang hadir, yang akan datang di Palembang. Kampung nanti. Gak bisa lebih dari 60. Yang usia 85 kan? Ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah itu. Jadi nama saya itu terus saya tinggal di Kuningan ya, di Pasapen. Tolong bahasanya sekaligus Pasapen. Bisa ya. Dan saya tempoh hari adalah saya dosen di Indonesia pernah, kemudian di Yayasan Cirebon sampai pensiun 2 tahun yang lalu. Nah sekarang saya fokus di MUI. Betul Pak. Tempoh hari saya bilang minta dilapis ini MUI ini oleh gontor gitu ya. Terus sangat jaya. Kalau yang ada pendekatan politik itu ya. Saya ini kalau politik kan punya masa ya. Kalau ada politik saya hanya modalnya apa? Modalnya ini pesan dari Pak Zar itu pertama jadilah perekat umat di mana saja kamu berada. 1. Yang kedua jangan jadi orang kagetan. Ketika melihat orang lain berbeda denganmu, kamu kaget. Ketika kamu biasanya pakai peci putih, peci hitam, kamu lihat yang pakai peci putih, kamu kaget. Nah, Gontor tidak kagetan. Makanya di sini macam-macam ya. Peci copet ini malah Pak. Peci yang dipakai ini nggak ada yang sama juga ya. Nggak ada yang kaget kan? Jadi itulah modalnya. Kemudian yang kedua juga ngajar. Ini kata Pak Salam terakhir. Ngajar kamu ya. Walaupun muridmu santrimu 1, walaupun yang diajarkan 1 ayat, mengajar walaupun di bawah pohon gitu. Ya alhamdulillah. Tadi dikatakan banyak yang punya pondok, gitu. Saya juga kecil-kecilan ada suatu saat bisa di sana. Insyaallah ya. Nur Istiqomah di kota ya gitu. Nah, kalau ukuran saya rasanya belum layak disebut pesantren, tapi masyarakat sudah nyebutnya pesantren gitu aja. Ini tahu diri aja. Nah, silakan yang ke MUI di Syiarul Islam silakan datang ngobrol enak aja ya. Hampir tiap hari saya ngantor dan ada aja tamu yang mau ngobrol, curhat. Banyak yang curhat juga ya. Curhat KDRT, curhat cerai, curhat ditinggal suami dan lain sebagainya. Banyak anekdotnya.
Nah ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur dipanjatkan dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmat dan curahan karunia-Nya sehingga kita sama-sama bisa bertemu muka bermuajahah dalam rangka silaturahmi. Langsung saja, nama saya Ahmad Nuryani. Alamat saya di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau Kabupaten Kuningan, kecamatan yang paling timur itu Cibingbin, itu dia tempat saya. Jadi untuk hadir ke sini jam 8.30 nampaknya saya nggak bisa begitu. Jadi sangat jauh begitu. Sehingga baru hadir ke sini ya seperti ini. Tapi memang ada banyak urusan-urusan. Maklum orang kampung kalau ke kota kan tidak hanya untuk satu ini, macam-macam begitu. Baru bisa ke sini. Berbeda dengan saya ke Gontor itu adalah dibawa oleh pangersa Bapak Dodo Hidayat. Itu karena bapak saya dulu guru agama yang di bawah pendidik. Bapak beliau ini pendidik Ciawi Gebang. Jadi Cibingbin itu karena baru beberapa orang termasuk bapak saya itu bergabung Ciawi Gebang. Nah, tahu kalau Pak Haji Ma'ruf ya, bapaknya beliau tahu ayah saya dengan bapak beliau ini berarti atasan bawahan karena bapak beliau ini penilik. Ya. Dari beliau lah tahu kalau putranya itu Dodo Hidayat ke Gontor. Saya ikut. Saya juga sama dititipkan sama yang lain. Bapak saya dan tidak ada yang antar. Di Gontor, senior yang pertama kali ditemui dan menjadi mentor saya adalah beliau. Bapak Haji Abdul Majid. Barangkali ini terima kasih kepada Pak Haji Dodo yang menginformasikan kepada saya ada silaturahmi di sini. Saya sebenarnya sampai sekarang ini masih terikat masih masuk anggota IKPM Bandung. Karena sampai sekarang statusnya masih Bandung. Gitu. Ini kebetulan ada di Cibingbin begitu. Jadi silaturahmi ini penting sehingga saya paksa hadir bagaimanapun juga ingin bertemu muka bermuajahah dengan IKPM Kuningan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah gitu. Yang menarik saya ini Kang Endunnya itu dulu panggilnya Kang Endun gitu ya beliau ini. Nah setelah saya duduk di sini saya tidak tahu kalau inilah Kang Endun. Saya ngaharemos ke Pak Haji Dodo, mana Kang Endun? Maklum sebentar ya. Sebentar ternyata beliau cepat-cepat keluar ya. Gitu. Jadi enggak terlalu ini, enggak terlalu cuma ada satu lagi Kang Uda. Samsul Huda. Barangkali yang masih kenal saya sama-sama itu beliau itu. Apa masih namanya Ujang Samsulijang? Angger. Saya ingat saya beliau itu aktif di persatuan silat. Sakisla. Silat. Sehingga kalau kita bercanda itu selalu begini terus. Mau usah salaman aja begini. Macam-macam. Setelah Samsulijang ke bawah mungkin tidak ada lagi yang sama-sama dengan saya. Begitu. Kang Endun sendiri juga sudah tidak ada raratan gitu lah kalau saya ini Ahmad Nuryani gitu. Alhamdulillah. Berarti 50 tahun lebih sudah. Alhamdulillah masih sama-sama. Karena apa? Jasa beliau kepada saya itu apa? Yang tidak pernah saya lupakan. Sampai setengah tahun saya belum punya sunduk. Lemari belum punya. Jadi pakaiannya masih di atas koper
Mending kalau kopernya bangsanya polo atau apa zaman sekarang ya. Zaman baheula kopernya koper kaleng. Setengah tahun gitu. Minang saya beliau awal-awal itu kumaha carana begitu. Ya akhirnya saya dengan jaminan beliau inilah saya bisa nyicil ke Kismul Aman gitu. Ibrahim Haji ya, sohib beliau. Itu sebabnya maka ketika Ustaz Dodo bilang Kang Dun oke mau hadir, saya insya Allah gitu. Hadir bagaimanapun caranya. Kemudian mohon maaf juga saya punya kewajiban jam pada duhur nanti ta'lim gitu. Jadi mungkin gak lama juga begitu. Dia sendiri ada. Saya mungkin dari kelas 1 sampai kelas 5 gitu ya. Ustaz Ujangnya sampai tahun berapa tuh? Ketemu saya? 77 ya. Saya masih muti, ya, nggak pernah ke PO. Masalahnya lain kehayang. Gitu, ya. Untung Kismul Matbah itu Kang Uda itu ya. Bayangkan ketika biaya di Gontor itu 1.000 ya, saya dikirim 7,5. Bapak saya, kakak saya semuanya pesantrenan yang pengalamannya itu bawa beras dari rumah begitu. Berbeda dengan saya harus di wesel begitu. Itu sebabnya maka sampai setengah tahun itu nggak pernah bisa ke PO. Jadi duit wesel itu dipotongnya setengah bulanan. Potong pramuka segala macam itu ya saya ada itu. Jadi boro-boro ke PO begitu. Jadi muti lah begitu. Orang lain ke PO kemana, saya menyuci aja gitu. Gitu. Kelas 5, saya tidak tahu kenapa ketika saya tidur di kopel di atas, itu Ustaz Wahyudin itu membangunkan saya. Saya harus datang ke koordinator. Tengah malam saya dilantik jadi anggota koor. Jadi kalau EDPR mah mungkin penggantian antar waktu gitu ya. Ada pengurus yang ini lalu diganti oleh saya. Nah sejak itulah saya jadi pengurus koordinator urusan keuangan. Salah satu kegiatannya yaitu antara lain membeli belanja segala keperluan pramuka begitu. Jadi bisa ke PO. Ternyata beliau juga di koor dulu gitu. Gitu. Zamannya ada perangko, amplop segala gitu ya, itu alat-alat gitu. Nah setelah itu barangkali saya mulai merubah ya, menjadi amburadul. Ya amburadulnya nggak keterlaluan sih gitu ya. Cuman yang tadinya nggak pernah beli ke PO, setelah jadi anggota koor saya bukan hanya ke PO, sekedar belanja keperluan itu dilanjutkan dengan nonton film gitu. Waktu kemarin bulan Juli tajamu Abu Sitin, saya kebetulan dengan Ustaz Dodo ketemu di Sumbawa situ. Saya belak-belakan di depan Ustaz Hasan, Ustaz Amal, Ustaz Akrim, Tirok saya bilang ini. Saya setelah jadi anggota koor jadi kacau. Bayangkan aja bapak ibu saya tahu si Nuryani teh keur ngaji di pondok teh. Teu nyaho da keur nonton film gitu. Nah, terus sampai 76 selesai. Berbeda dengan yang lain-lain, kebanyakan tafakuh fidin gitu ya. Melanjutkan kuliah ke Arab kemana, balik ke sini mendirikan pesantren semuanya. Jadi kawan-kawan G76 itu yang sekarang sudah punya pesantren besar-besar itu biasanya dipakai untuk tempat silaturahmi. Alhamdulillah di Ponorogo Al-Iman, Ustaz Bajiri, kemudian di Subang Ustaz Luanda, di Padang Ustaz Abu Reza Muhammad, di Kalimantan Ustaz Nahzul Mahmudi, di Garut Ustaz Halim Musadar, besok ya Ustaz Dodo ahad depan insya Allah di Palembang. Tajamu saya dengan istri biasanya itu sampai para istri itu membuat grup M76. M itu madam, artinya istri-istri 76 itu aktif. Justru malah melebihi dari alumni sendiri. Jadi untuk hari Ahad depan
di Kiai Tolat Wafa, barangkali ada yang kenal, sempat diajar beliau. Biasanya untuk tajamu itu kita sudah dikirim batik. Itu bulan Agustus kemarin sudah kirim batik, serimit yang harus dipakai nanti di sana gitu. Seperti itu. Ibu-ibu yang luar biasa. Nanti kerudungnya harus pakai yang warna ini, biar dari saya, kata Ibu Abu Hanifah itu di Semarang gitu. Terus nanti satu lagi warnanya begini untuk jadi seperti itu sampai sekarang. Nah, kebetulan kemarin karena memang saya sejak masih dinas dulu itu pengen sekali ke Lombok. Pas ada Abu Sidin ikut aja. Ternyata ketemu dengan Pak Haji Dodo, ketemu dengan Bu Hajinya begitu. Gitu. Jadi sekaligus saya ke Bu Haji Dodo ya. Awalnya istri saya mau ikut. Saya koordinasi dengan Pak Dodo gitu. Cara pun bojo mah hari Ahad resepnya di dapur di rumah gitu ya. Oh berarti nggak ikut. Gitu. Sampai tadi pada subuh, oh nggak ikut. Sudah istri nggak ikut. Gitu. Pas di jalan tadi pun bojo ikut. Aduh, udah pulau dulu lagu pas harus balik lagi saya gitu Bu ya. Jadi punten gitu. Bisa apa irah-irah gitu. Sekalian saya jelaskan. Berbeda dengan yang lain-lain, saya melanjutkan kuliah di Unisba. Baru sarmun sudah nggak ada lagi untuk biaya, karena sesungguhnya waktu kuliah pun juga ya mengandalkan bisa aja begitu, koran segala apa yang ini itu ya untuk penelitian. Setelah sarmun itu sudah nggak ada lagi, makanya saya ya barangkali sudah nasib juga begitu, saya coba-coba ikut. Tahun 81 itu kebetulan Sekolah Perwira Militer Wajib ABRI itu dibuka di Bandung. Gitu. Apa yang mendorong saya masuk? Sejak mahasiswa di Cibimbing itu saya suka dikejar-kejar terus oleh orang-orang Koramil. Permasalahannya apa? Ukuran mereka, saya ini kalau ngomong di pengajian itu katanya gitu. Nggak tahu kayak apa, sana biasa-biasa aja gitu ya. Suka ditesnya apa istilahnya, pedoman pengamalan Pancasila apa namanya istilahnya P4 ya, pedoman pengamalan. Saya presentkan pedoman pengamalan Al-Quran, hanya ngomong begitu aja, kering sedikit seru saya berpikir kalau saya terus begini nanti dakwah selalu ada dikejar-kejar. Satu ketika di Cibimbing ada ABRI masuk desa. Saya iseng-iseng ikut, katanya di balai itu ada ceramah agama gitu. Saya hadir. Sebenarnya ini kok tentara ngomongnya itu enak gitu, beda dengan tentara Cibimbing gitu loh. Boleh juga nih. Nah, di Bandung, nah, kebetulan saya tinggal di asrama Bujang di Jalan Tongkeng gitu ya. Di taman kebetulan pensiunan kapten gitu ya. Oh iya, itu ada perwira rohani katanya. Kalau kamu mau selesaikan kuliah begitu. Nah sejak itu saya berpikir, boa-boa kalau saya dari tentara mungkin Cibimbing nggak galak-galak amat gitu. Nah ketika sarmun itu, nah sudahlah. Sarmun lanjut, zaman dulu kan sarmun terus doktoral istilahnya. Sudah doktoral 1 semester, belum sempat 1 semester, saya sudah menghilang dari kampus, sudah aktif ikut kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan seleksi begitu. Karena saya dari latar belakangnya agama, ya dari Fakultas Usuluddin waktu itu, ya sudah saya. Dan alhamdulillah saya salah satu dari yang masuk untuk perwira rohani itu. Nah kebetulan setelah dididik 6 bulan di Safa Ade di Bandung, tugas pertama saya itu ke Irian Jaya, yang sekarang namanya Papua. Di situ nggak lama, cuma 10 tahun saya Papua itu. Jadi oleh-olehnya yaitu 2 anak begitu. Cuman istri asli dari Cibimbing gitu ya, dari seberang gitu ya, seberang jalan maksudnya gitu. Jadi anak semuanya kelahiran Jayapura. Nah, sudah sampai kapten, saya mutasi ke Bandung gitu ya. Dan alhamdulillah memang di Papua
daerah yang minoritas Islam, justru itu kesempatan untuk saya berdakwah. Kebetulan komandan sendiri, saya kebetulan di batalion tempur di 751 di Sentani, gitu ya. Itu sangat mendukung. Ya, ada aturan bahwa setiap batalion tempur itu harus bermanfaat kepada masyarakat radius 1 kilo. Begitu, makanya didukung aktivitas saya pengajian apa gitu ya. Begitu. Nah itu barangkali yang menempa terus untuk semakin materi ceramah atau apapun seperti itu. Nah, kemudian 91, 92 saya mutasi ke Bandung. Saya di Bandung sejak kapten dengan jabatan kepala pembinaan mental. Garnisun itu adalah satuan TNI pusat, Mabes TNI yang ada di daerah. Sehingga anggotanya itu ya darat, laut, udara. Polisi termasuk sebelum reformasi itu. Jadi kurun waktu itu alhamdulillah di Bandung banyak mengenal para penceramah top yang akan tugaskan untuk mengisi ceramah-ceramah agama. Jadi saya sempat mengalami masa-masa Orde Baru itu yang juga ternyata pernah represif begitu ya. Awas, hati-hati kalau ceramahnya galak-galak begitu. Nah saya pun dulu ketika mahasiswa galak ya sebagai penceramah selalu begitu ya. Gitu. Jadi yang akan tampil baik di Kodam atau di mana itu harus dapat laporan dulu. Jadi penceramahnya yang landai-landai gitu ya, cenderung banyak melucu, lah baru direkomendasikan. Tapi kalau galak-galak mah tidak direkomendasikan. Seperti itu ya. Itu mengalami hal itu pada masa-masa Orde Baru. Al-Ikhwah, saya bertugas di Bandung itu sampai pensiun tahun 2012 dengan pangkat terakhir kolonel. Jadi saya ingin satu langkah lagi jadi jenderal, brigadir jenderal, tapi wakat intaha, intahal mukoror, gitu. Ya sudah alhamdulillah. Saya syukuri gitu ya, dicidingbir satu-satunya gitu ya. Itu kalau istilah Malaysia tuh askar tak berguna gitu. Pensiunan tentara itu, satu-satunya kolonel di sana gitu ya. Seperti itu. Nah, terus sejak mayor saya pindah ke Bandung, saya didaulat oleh kawan-kawan itu untuk yang mendirikan yayasan ya, yang menaungi sekolah-sekolah agama, ibtidaiyah, sanawiyah, yang dulunya PG 4 tahun gitu ya. Kebetulan salah satunya bapak saya yang mendirikan ibtidaiyah itu kakak saya, sehingga waktu itu aturan pemerintah sekolah-sekolah swasta harus bernaung di bawah yayasan. Maka kawan-kawan saya mendirikan yayasan. Maka setelah saya pindah ke Bandung, saya sering ke sana dan saya didaulat untuk jadi penasehat. Gitu. Lalu setelah jadi penasehat, saya diminta mendirikan masjid. Gitu. Mendirikan masjid itu bukan duitnya gereng gitu, tidak. Cuman dibentuk saja panitia. Modal awalnya dari mana yang hadir dulu, isi circle berapa. Setelah itu udah mencari, udah selesai masjid itu. Gitu. Kemudian setelah saya naik pangkat mayor, saya mendapat amanat dari kawan untuk menerima yayasan itu sebagai kan. Saya terima bismillah, padahal aturan tentara nggak boleh urusan-urusan dengan di luar bidangnya. Saya bismillah, ini demi untuk melanjutkan peninggalan bapak saya dan kakak saya. Nah, terus dan alhamdulillah sampai saya pensiun tidak pernah terjadi masalah. Artinya jalan lancar-lancar saja. Malah yang terakhir saya kepergok di meja di kantor sedang menyusun proposal. Gitu. Komandan masuk gitu. Saya kaget gitu ya. Waduh, saya ketemu saya. Ini apa ini? Siap saja lagi bikin proposal. Proposal apa? Jadi Pak Nur ini yayasan. Siap. Begini, besok akan ada tamu dari Jakarta. Pemborong yang akan membangun rusun Nawa Prajurit.
Kalau mau nanti saya kenalkan, biar ajukan tuh proposal. Tanya dia pikir mau ditegur gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sampai terakhir. Ya, sampai sekarang saya 3 tahun terakhir istri saya mutasi ke Pengadilan Agama Kuningan. Maka saya ya sudah lebih banyak di sini. Kalau tadinya akhir pekan itu ke Cibimbing, sekarang akhir pekan ke Bandung gitu. Terbalik gitu. Kegiatan masih di Bandung masih ada, bahkan besok insya Allah saya berangkat ke Bandung gitu. Karena jatah ahad kedua itu untuk misi gitu. Jadwal khotbah kan belum tetap gitu ya. Dan sekarang ini nanti jam 11 saya taklim, kebetulan Unisa cabang Cibimbing meminta saya untuk dekar aja mungkin tidak akan lama saya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang dapat saya katakan. Mudah-mudahan IKPM Kuningan ini ya, terus berkembang, dan terima kasih kepada ketua IKPM yang saya belum tahu yang mana ketua IKPM. Oh ini ya alhamdulillah gitu, saya masih diaku sebagai karena di Cibimbing itu ada satu lagi Wasia gitu, yang dulu tapi tadi pagi kemarin waktu habis ngajar dia ngajar di pesantren saya gitu. Katanya aduh bisa ada bentrokan jadi saya berangkat sendiri. Terima kasih, saya masih sebagai Ikatan Orang Kuningan. Juga terima kasih atas undangannya. Siapapun warga IKPM yang kebetulan melintas, kalau dari Kuningan ke Brebes lewat jalur tengah pasti lewat ke Cibimbing. Gitu. Saya tidak jauh dari alun-alun, cuma 150 meter persis di belakang pesantren Bani Sahir. Silahkan mampir insyaallah. Ilahuna awalan atlu minkumul akbar akhirun aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dan hidayahnya kita dapat bertemu silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Terlebih dahulu terus terang saja saya mohon maaf sama Kolonel Nur yakni benar-benar saya lupa, benar-benar lupa mulai pulang dari Gontor itu nggak ingat sama Nuryani. Padahal satu sama-sama di koordinator pramuka berarti. Saya itu jadi anpuseknya, ya kan? Wahyudi itu jadi pelatihnya, bagian pelatihan. Ini bagian warungnya, ya, keuangan. Jadi kalau melihat sejarah, alhamdulillah saya kesana itu di Gontor nggak lama kalau saya. Orang lain 6 tahun, saya mah cuma 4 tahun. Eksperimen. Ya, jadi saya lulus dari SMP Celubang tahun 67. Waktu itu kan dari tahun ajaran berubah dari Juli ke Desember ya. Desember. Dari situ ini yang kelebihannya. Kemudian saya ke Gontor, ya alhamdulillah diterima masuk di eksperimen. Ya ada 1, 3, 5 gitu ya. Ketemu dengan abangnya Ujang juga Sabdullah itu karena saya loncat. Udah itu 1, 2 sampai 6 saya loncat, ketemu di kelas 5. Akhirnya keluar bareng. Ya alhamdulillah saat itu yang namanya santri Gontor di Legok baru ada 1 orang, almarhum kakak saya Haji Abdul Rahim saya. Kuningan baru. Nah, Sakuningan barangnya. Ya, yang pertama. Sakuningan baru ayah. Tapi ayah di Kuningan tuh bareng Pak Bolim. Oh iya. Bolim, terus Abdul Manan Cipancur. Ayah tuh juga masih di mana Pak Manan juga Cawilor. Alhamdulillah. Salam bumi kepadaknya. Manan kami teka pilancet. Selaras nama. Jadi
Abdi itu keluar dari Gontor 71 langsung ke Jakarta. Jadi memang ke mana IKPM di Kuningan oke sama sekali keterang, tidak ada hubungan gitu. Karena saya langsung ke Jakarta, justru sering ketemu IKPM itu di Jakarta sana, di Darun Najah. Nah, di Darun Najah pernah sedikit ketemu, terus di rumah Bin Samsudin pernah sekali, IKPM di situ saya hadir. Untuk Kuningan ya memang baru sekali ini saya ketemu, saya bisa hadir. Alhamdulillah, ternyata saudara-saudara saya di sini banyak. Kalau saya tahun 71 ini semuanya di bawah 71 ya. Keluar 71 dari Gontor maksudnya. Jadi masuk nama 67 ya. 67. Setelah peristiwa 67 setahun sebelumnya gitu. Ya alhamdulillah. Saya jadi di sana itu karena 4 tahun Pak. Jadi bahasa Arab saya nggak keruan. Tidak sama dengan yang lulusnya 6 tahun di sana. Jadi ala kulli hal makum aja kita. Jadi kalau saya bahasa Arab ya mudah-mudahan sih sekedar ya alhamdulillah. Itu namanya ya, hasil didikan di Gontor yang saya rasakan sampai saya lulus di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sampai di sana kan makanya 7 tahun di IAIN itu baru selesai. Tetapi pelajaran agama yang saya terima di IAIN itu semuanya sudah saya terima di Gontor. Jadi nilai di IAIN waktu itu saya pikir ya bukan mengecilkan ini, tapi memang kondisinya seperti itu. Nah, ketika mau ujian itu, kalau ujian semesteran, itu teman-teman satu kelas itu ngariung, iya, kerja sama ya. Yang dicari saya, alhamdulillah. Jadi itu juga mudah-mudahan manfaat yang baik ya. Terus sama seperti tadi Pak Kolonel, pesan dari almarhum Pak Kiai Sarkasi kalau saya dengarnya sebelum keluar dari Gontor kan kita satu kelas 6 itu kumpulkan khusus mendapat briefing dari Pak Kiai. Salah satunya itu tadi keluar dari sini kamu harus ngajar, Cuman pengalaman saya, nasib saya larinya bukan ke madrasah, bukan ke sekolah, bukan ke pesantren. Saya justru larinya ke kantor sospol. Daftar jadi pegawai, diterima di Pemda DKI Jakarta, ditempatkan di kantor sospol. Ya. Cuman di sospol itu ya alhamdulillah pengalaman agama saya ada, dasar-dasarnya ada. Ketika saya disuruh itu tadi memaparkan P4, ya kita isi dengan agamisnya ada lah gitu. Itu saja ada keuntungan yang bisa saya dapatkan. Dan alhamdulillah kalau pengalaman saya kuliah cuma sampai ke IAIN. Tadi di sini alhamdulillah ada Kiai Dodo, ada sampai lagi itu tadi sempat pernah ke itu. Memang bagusnya mah ada kader-kader dari kita dari Gontor itu yang terus berlanjut gitu. Nah ini barangkali kalau yang saya melihatnya begini pengalaman, barangkali nanti ada putra putrinya, ada cucunya. Cucu saya sekarang yang masuk di sana alhamdulillah 3, laki-laki 1, wanita 2. 1 diterima di Gontor 1, yang putri 1 di Gontor Putri 1 dan Gontor Putri 2. Alhamdulillah. Artinya bisa diterima dengan kondisi yang menyenangkan lah, alhamdulillah. Nah, memang bagusnya dari teman-teman atau anak-anak kita itu diarahkan untuk bisa terus melanjutkan pendidikan. Jangan mencukupkan hanya di Gontor saja atau mungkin hanya cukup sampai di pesantren mana gitu. Ya
kalau ada melanjutkan pendidikan lebih jauh lagi, saya merasakan saya pendidikan agama cuma gontor doang, nggak ada lebih dari itu. Begitu mendengar Ustadz Adi Hidayat, kok dia bisa tahu ya sejarah rentetan Nabi, silsilah Nabi dari awal sampai akhir. Kita di Gontor nggak dapet itu. Tapi beliau itu karena apa? Karena mungkin kuliahnya terus, belajar terus, ya membaca terus. Ini salah satu bahan barangkali untuk kita jadikan apa namanya pemahaman anak-anak kita, mudah-mudahan kalau bisa diarahkan supaya di Gontor itu banyak baca, banyak belajar, apa namanya? Ya namanya di anak-anak muda. Nah, saya merasakan sendiri kalau di Gontor itu yang ada malesnya, yang banyak males. Ya alhamdulillah saya sih mudah-mudahan nggak termasuk yang suka males ya. Cuman ini penyakit saya ini nih, kacamata. Saya tidak kuat membaca. Kalau membaca begitu baru 5 menit sudah itu penyakit saya dari Gontor itu. Begitu kuliah di YAIN juga begitu juga. Terus ada satu pengalaman di Gontor yang saya ingat sampai sekarang. Senior kita Pak Tajudin Nur terakhir. Ada yang tahu Pak Tajudin Nur? Terakhir dia menjadi atase militer di Riyadh. Pangkatnya terakhir apa itu? Tajudin Nur. Nah, dia kan terakhir Brigjen. Heca di bawah. Kebetulan beliau waktu itu kelas 5. Kan kelas 5 tugasnya mengajar Darsul Gab ya. Saya kelas 3. Jadi saya diajar oleh beliau. Suatu waktu saya pernah sakit ini nih, jempol kaki itu apa namanya? Cantengan, masya Allah sakitnya, jalan saya nggak masuk kelas. Pas pelajaran Pak Tajudin bahasa Inggris, benar-benar sakit saja. Sorenya maghrib langsung di calling di masjid. Panggilan untuk termasuk Nur Abdul Majid Syahri. Ya Allah, kena juga saya. Gara-gara nggak masuk Darsul Idom itu. Ya datanglah karena dipanggil ke keamanan. Sanksinya apa? Disuruh nyapu di ruang guru. Ruang guru 2 kali, pagi dan sore, hanya itu aja. Begitu lari ke Jakarta, saya sudah selesai BA-nya, juga dari BA, selesai BA, naik ke Dokter Al1, datang Tajudin dari Gontor, daftar masuk, jadi sekelas di situ. Itu satu pengalaman yang pernah perlu diingatkan lah gitu. Antum dulu gini-gini, perlu ngaringe dia. Kalau hukum sudah ada. Padahal hukum. Di hukum bakal inget benar. Benar. Intikom. Nah, udah itu perlu ya kan. Perlu dijelasin pesan-pesan atas aktivitas ya. Alhamdulillah waktu saya selesai kuliah di mana di Jakarta, saya diterima masuk di Pemda DKI Jakarta. Itu dilalang apa namanya nasihat dari Pak Kiai itu bisa dilaksanakan, saya laksanakan. Kan suruhnya ngajar, jangan tidak ngajar. Walaupun 1-2 orang kamu harus ngajar. Alhamdulillah di Pemda DKI saya dipercaya menjadi kepala Bapinroh namanya, Pusbinroh, Pusat Pembinaan Rohani Karyawan. Jadi salah satu kegiatan di situ saya diselenggarakan BTA. BTA untuk karyawan. Terus adakan pengajian pejabat, kegiatan apa namanya keagamaan kita laksanakan. Kebetulan saya ya mendapat tugas selama 6 tahun menjabat itu sampai pensiun gitu.
Pas mau pensiun baru dikasih tugas itu. Sebelumnya ya saya juga memang saya di sospol, walaupun di sospol tetap saya dikasih tugasnya Sultrama itu tadi P4 Pak. Waktu itu kan sedang rame-ramenya pemenangan Golkar. Jadi ya selain agama ya saya tetap aja mengarahkan ke Golkar terus. Itu pengalaman di sospol. Di sospol 13 tahun. Terus di Binroh ada jadi pejabatnya 6 tahun, jadi staf biasa ada 4 tahunan lah. Jadi itu pengalaman saya di sekarang alhamdulillah sudah jadi pengangguran dari tahun 2008 sudah pensiun. Jadi sekarang ya apa namanya ngomong cucu aja ya jadi gitu. Saya tinggal di Desa Legok ya, sama dengan Ujang. Desa Legok kalau pernah ke sana ada belokan pasar tuh ya, belokan pasar di pojok belokan itu sekarang ada Indomaret di situ. Nah kalau dari sini 100 meter sebelum Indomaret di situ filial saya. Nama saya memang tadinya memang Bulu Maju. Tulisan di rapot SMP, rapot SD itu Bulu Maju. Tapi begitu masuk kerja ke mana ke Gontor, didaftarkan di Gontor oleh pendaftar nanti salah ini nggak boleh Bulu Maju, terus Abdul Majid ya. Jadi digantinya di Gontor. Abdul Majid, ya memang harusnya Abdul Majid kan? Iya. Abdul Majid. Abdul Majid. Abdul Majid. Abdul Majid. Kalau Ndun itu neneh ya. Neneh, nah istilah bahasa Dodo gitulah. Ya. Jadi panggilan kecil. Tapi ketika di Gontong mau menjadi koordinator, ingat nggak? Ketika pemilihan ketua, yang dipilih ke ketua itu kan si Ibrahim Ajuna, bukan Aji. Ibrahim Ajuna, Yusuf Pokol 2, si Mbah Yudin, terus saya. Kalau ketika nama saya itu dibacakan, rupanya panitia nulis semuanya Ndun, Abdul Majid, Syahri kan pakai Syahri. Nah saya singkat jadi Syah saja. Abdul Majid Syah. Iya. Dibaca Ndun Abdul Majid Syah. Ramai akar. Syah. Itu pengalaman waktu dulu. Ya, alhamdulillah saya merasa bersyukur sekarang bisa ketemu dengan rekan-rekan para alumni, saudara-saudara saya juga. Ya, jangan dianggap saya ini orang tua atau lebih tua. Ya, kita sama-sama saudara. Usia saya persis sekarang 70. Ada yang 71 nggak di sini? Kurang sangat Pak. Memang usia 70 baru. Persis 70, berarti 52. 68 ayat. Ya? 68 ayat. Tadi. Belum. 68 ayat. Belum. Senior. Alhamdulillah. Ya selanjutnya kalau memang memungkinkan ada baiknya pertemuan kita bisa dirutinkan gitu. Ya saling. Bahkan kalau perlu masing-masing bisa mengisi acara gitu gantian. Itu diacarakan seperti kita muhadharah di sana. Namanya gitu ya. Barangkali ada yang bisa kita petik manfaatnya gitu. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Anak saya 4, cucu sudah 13. Alhamdulillah cucu 13 dari 4 bibit. Istri mana itu? Istri masih 1 ini, masih 1. Ya barangkali kita harus binikmat aja. Memang saya pernah masna sampai tahun 20 kemarin. Kamsanatan mas. Kamsanatan min Arbawa Tis'in.
Ketemunya alhamdulillah seorang qori'ah ketika MTQ di Lampung. Kita ketemunya. Kan ada ayat yang menyatakan muslimatan in wahabat nafsaha lin nabi idza arada nabi, kan ada kan itu. Ya alhamdulillah karena ditakdirkan kok dia mendekati terus. Seolah-olah kan memang menyerahkan diri. Alhamdulillah, tapi ya takdir Allah menentukan lain. Bukan corona tapi ada serangan jantung Tofiat. Alhamdulillah dari dia tidak mendapat ya, turunan. Tapi kalau ini walaupun kecil udah dapat cucu 13. Insyaallah. Alhamdulillah. Syakur bini juga. Kalau tidak ada pertanyaan itu aja barangkali yang bisa Sekarang di rumah aja, Ustaz. Dan di Lego aja sekarang berarti. Sekarang di Lego. Karena di sana sudah tidak ada yang bisa tungguin lagi. Jadi rumah di sana saya serahkan kepada anak saya yang tinggal di sana. Sekarang sudah tetap di kampung. Itu aja, kurang lebih saya mohon maaf. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.